NIM 43020018085. Di sini saya akan mempresentasikan tema yang berjudul Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Tema ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah. Langsung saja saya akan menyampaikan pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dari aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sehat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan untuk merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmi, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam dukungan proses bisnis. Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Istilah ini berasal dari judul buku Michael Porter, Competitive Advantage, yang dibuat sebagai jawaban atas kritik terhadap konsep keunggulan kompetitif. Porter merumuskan dua jenis keunggulan kompetitif perusahaan, yaitu biaya rendah atau diferensiasi produksi. Sistem informasi secara umum memiliki beberapa peran dalam perusahaan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, minimize risk. Setiap bisnis memiliki resiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya, resiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal yang berbeda di luar kontrol perusahaan. Yang kedua, reduce cost. Peran teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya operasional perusahaan akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Terhadap 4 cara untuk mengurangi biaya operasional melalui peranan sistem informasi, yaitu eliminasi proses dirasa tidak perlu, simplifikasi proses, integrasi proses sehingga lebih cepat dan praktis, serta yang terakhir adalah otomatisasi proses. Yang ketiga, added value. Teknologi informasi dapat menciptakan value bagi pelangganan perusahaan. Penciptaan value ini tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi juga untuk menciptakan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Yang keempat adalah create new realitas. Pesatnya teknologi internet menghasilkan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan di dunia maya. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya penggunaan e-commerce, e-loyalty, e-customer, dan lain-lain dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Yang kedua adalah teknologi informasi perusahaan dan lingkungannya. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi yang membawa baik data, suara, video. Sementara kegunaannya untuk menyediakan akses informasi yang membawa baik data, suara, video, informasi seluas-luasnya, meningkatkan SDM atau sumber daya manusia, dan menunjang pelaksanaan tugas-tugas operasional. Menurut Williams,
Teknologi informasi dan komunikasi disusun 3 pilar. Yang pertama, teknologi komputer. Teknologi komputer adalah yang menjadi pendorong utama perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi adalah yang menjadi inti proses penyebaran informasi. Yang ketiga adalah muatan informasi atau konten informasi, yang menjadi faktor pendorong utama implementasi teknologi informasi. Dengan demikian, kehadiran teknologi informasi sangat dibutuhkan terutama pada bidang-bidang tertentu seperti perusahaan, pendidikan, dan sebagainya. Teknologi informasi juga sangat berperan dalam konsep manajemen. Pengetahuan sebagai keunggulan dalam bersaing telah lama dipopulerkan oleh para ahli manajemen. Organisasi secara efisien dan efektif dalam menciptakan, mengalokasikan, dan menangkap serta membagi pengetahuan dan keahlian untuk mengaplikasikan dalam menyelesaikan masalah, memanfaatkan peluang. Hubungan antara strategi kompetitif perusahaan ataupun organisasi dan manfaat penggunaan sistem informasi dikembangkan melalui beberapa lapisan, melalui dari perencanaan, perancangan, dan analisa. Materi selanjutnya adalah dimensi keunggulan teknologi untuk keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan sebuah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Sekurang-kurangnya ada 2 prinsip pokok yang perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif, yaitu adanya nilai pandang pelanggan dan keunikan produk. Suatu perusahaan pasti ingin memiliki suatu keunggulan tersendiri dibandingkan dengan para pesaingnya. Berbagai cara pastilah dilakukan, seperti halnya meningkatkan mutu dan kualitas barang atau jasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.